video akuntansi. Sebelumnya juga jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Teman-teman, hari ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekonomi syariah, dan selama kurang lebih setengah jam lah ya teman-teman. Saya akan menemani teman-teman membahas tema yang sebenarnya sangat menarik karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita yang hidup di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk muslim. Tema kita hari ini adalah perjalanan panjang dan perkembangan keuangan syariah dan perkembangan syariah di Indonesia, mulai dari teorinya, praktiknya, tantangan dan peluangnya. Nah, itu infrastruktur digital serta peran lembaga pendukung, sampai bagaimana Bank Indonesia berubah setelah adanya OJK, dan inisiatif apa saja yang mereka lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Semua penjelasan ini saya gabungkan menjadi satu cerita besar ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengikuti alurnya dengan santai tanpa merasa pusing. Nah, kita langsung masuk dia. Untuk mulai memahami perbankan syariah secara keseluruhan, kita harus mulai dari teorinya dulu ya teman-teman. Jangan khawatir, meskipun kedengarannya berat, saya akan jelaskan pelan-pelan dan sederhana saja agar teman-teman bisa pahami. Karena tidak mungkin kita membahas praktik di lapangan kalau kita tidak paham dulu apa itu keuangan syariah serta apa itu prinsipnya dan bagaimana ia berbeda dari sistem keuangan konvensional. Pada dasarnya, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini berasal dari Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad para ulama. Tetapi hal yang paling terpenting dari keuangan syariah bisa diringkas menjadi satu hal sederhana, yang bagaimana keuangan syariah tidak boleh mengandung riba atau qahar, yang ketidakjelasan dan masyir, unsur perjudian. Karena itu dalam sistem syariah, uang tidak boleh digunakan sebagai barang untuk cari keuntungan, karena dengan cara yang tidak jelas, uang hanya alat tukar saja, bukan komoditas. Ini alasan mengapa dalam perbankan syariah tidak ada bunga. Bank bunga itu dilarang karena dianggap mengandung riba. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan berbagai akad yang mengatur kerja sama yang adil antara bank dan nasabah. Nah, misalnya seperti akad bagi hasil jual beli, sewa, dan kerjasama usaha. Untuk memudahkan, kita bisa membagi prinsip syariah menjadi beberapa kelompok besar, seperti prinsip keadilan, kebermanfaatan, keterbukaan, dan menghindari hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Tetapi yang penting adalah bagaimana prinsip itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Apa yang membuat perbankan syariah atau perkembangannya? Mengapa orang tertarik memilih bank syariah, dan bagaimana bank syariah memastikan aktivitasnya tetapi sesuai syariah? Nah, begini teman-teman, itulah bagian menarik dari teori keuangan syariah di sini. Kita mengenal peran penting dari Dewan Pengawas Syariah atau yang disingkat dengan DPS, yaitu lembaga yang memastikan setiap produk bank, mulai dari tabungan, pembiayaan, sampai layanan keuangan digital, semuanya memenuhi standar syariah. DPS ini bekerja bersama dengan Dewan Syariah Nasional, di mana di bawah Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak sebarang produk bisa disebut syariah sebelum melewati proses ini. Masuk lebih dalam lagi, kita mengenal berbagai akad seperti murabaha, akad jual beli, mudrabah, akad bagi hasil, serta musyarakah, kerjasama modal, hijriyah, akad sewa, wakalah atau perwakilan, dan sebagainya. Masing-masing akad ini memiliki aturan yang jelas. Misalnya harus ada ujung yang halal, harus ada kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh ada ketidakjelasan, dan harus transparan. Mungkin terdengar seperti aturan yang banyak, tetapi aturan inilah yang menjaga sistem keuangan syariah tetap sehat, adil, dan stabil teman-teman. Karena tujuan utama keuangan syariah bukan sekedar profit, tetapi keadilan sosial dan bermanfaat
masyarakat, dari materi ini kita bisa belajar sangat banyak tentang aturan-aturan ekonomi syariah, bisa bermanfaat untuk masyarakat serta teman-teman. Saya cuma ingin menyampaikan kalau untuk teman-teman agar bermanfaat. Setelah menyinggung teori dasar tadi, sekarang kita masuk bagaimana bank syariah dijalankan secara nyata di Indonesia. Sistemnya itu sudah cukup matang bagi sejak hadirnya bank muamalat pada tahun 1991. Bank syariah terus berkembang, bahkan ini sudah ada bank syariah hasil markir besar, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang menjadi salah satu bank terbesar di Asia Tenggara untuk kategori bank syariah. Namun meskipun perkembangannya sudah baik, perbankan syariah tidak otomatis diterima begitu saja ya teman-teman. Dibutuhkan edukasi yang panjang kepada masyarakat agar mereka bisa memahami bahwa bank syariah tidak hanya untuk umat Islam dan bukan sekadar banyak yang mengganti istilah bunga dengan bagi hasil, tetapi melainkan menawarkan sistem keuangan alternatif yang lebih etis serta transparan dan stabil. Dalam praktiknya, bank syariah menawarkan berbagai produk yang sesungguhnya mirip dengan bank konvensional, tetapi cara kerjanya berbeda. Misalnya tabungan syariah, di mana nasabah bukan menerima bunga tetapi mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah pada pembiayaan rumah atau kendaraan. Bank syariah menggunakan akad jual beli, di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang sudah disepakati. Jadi tidak ada perubahan harga tiba-tiba akibat suku bunga karena akadnya sudah disepakati dari awal ya teman-teman. Begitu juga pembiayaan usaha dalam bank konvensional, pembiayaan didasarkan pada bunga yang tetap, tetapi bank syariah pembiayaan usaha biasanya menggunakan akad mudrabah atau musyarakah, di mana bank dan nasabah berbagai risiko dan berbagai keuntungan ya teman-teman. Di Indonesia praktik ini berkembang sangat cepat atau berkat dukungan regulasi dan meningkatkan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah. Namun meskipun perkembangan syariah masih menghadapi banyak tantangan seperti keuangan literasi masyarakat, keterbatasan teknologi, dan persaingan yang ketat dengan bank konvensional. Nah, tiga poin tadi itu saya sudah menjelaskan pada materi sebelumnya. Teman-teman bisa mendengar dan menyimak. Kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang itu sangatlah positif untuk kami semua atau bagi teman-teman dan masyarakat Indonesia. Nah, di dunia modern sekarang itu teman-teman bisa belajar atau bisa menghasilkan uang dengan teknologi sekarang, yang bagaimana cara bisa menanam saham atau modal. Nah, dengan cara itu teman-teman bisa menghasilkan uang atau bisa untuk bermanfaat bagi teman-teman, membantu keluarga atau membantu diri sendiri. Nah, bagaimana tadi saya sudah bilang menjelaskan bahwa teman-teman bisa bermain digital yang sangat baik. Bagaimana cara teman-teman bisa menanam modal tadi itu dengan bermain saham. Nah, teman-teman bisa cari cara-caranya itu di lewat HP tadi. HP itu bisa membantu teman-teman atau saya atau sekeluarga bisa menghasilkan uang dengan baik, tapi asalkan teman-teman atau kalian bisa memahami secara sepihak agar tidak merugikan kalian ya. Orang mulai dari kebiasaan orang belanja dari online, bayar pakai kredit, transfer atau pakai aplikasi, sampai investasi hanya lewat handphone ya teman-teman. Semuanya menunjukkan bahwa dunia sudah berubah total dibanding 10 tahun lalu. Maka dari itu, perbankan syariah tidak bisa hanya mengandalkan layanan konvensional seperti kantor cabang atau formulir manual. Mereka harus masuk ke dunia digital kalau ingin tetap relevan bagi generasi yang hidup serba
online. Pada dasarnya digitalisasi perbankan syariah bukan hanya tentang membuat aplikasi atau mempercantik tampilan mobil banking. Digitalisasi yang sebenarnya adalah perubahan sistem kerja dari akar paling dalam, misalnya keamanan siber yang lebih ketat, sistem blanket yang lebih cepat, travel yang lebih stabil, dan fitur yang memudahkan nasabah agar tidak perlu datang ke bank. Dengan demikian, bank syariah bisa memberikan pengalaman yang sama atau bahkan lebih baik daripada bank konvensional. Namun, kerja ini bank syariah digitalisasi punya tantangan tambahan. Semua proses digital harus diawasi dari sisi syariahnya, yang artinya setiap transaksi harus jelas, akadnya harus jelas, harus transparan, tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan, dan tidak boleh ada tambahan biaya tersembunyi. Yang mirip riba maksa setiap fitur digital harus melewati pemeriksaan atau DPS, Dewan Pengawasan Syariah, sebelum diluncurkan. Ini membuat proses digitalisasi bank syariah sedikit lebih panjang dibandingkan bank biasa, tapi ini dilakukan demi menjaga kehalal transaksi. Contoh nyatanya bisa dilihat dari aplikasi mobil banking syariah yang semakin canggih. Banyak bank syariah sekarang menyediakan fitur pembukaan rekening online tanpa harus ke kantor cabang. Nah, fitur pembayaran otomatis zakat, fitur donasi ke lembaga amil zakat resmi, hingga fitur simulasi pembiayaan syariah yang menjelaskan akad secara transparan. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi syariah bukan hanya mengikuti tren, tapi juga memberikan nilai tambahan dari sisi ibadah dan kemudahan. Satu hal lain yang menarik, nah bagaimana bisa kayak dunia sekarang itu teman-teman bisa naik ojek gitu, kayak ojek online yang dimana bisa pesan di Grab yang lewat HP. Nah, dunia sekarang itu sudah canggih ya teman-teman. Nah, kolaborasi antara perbankan syariah dengan perusahaan teknologi keuangan atau financial syariah, misalnya kerjasama dalam hal pembayaran atau digital pembayaran, mikro syariah, hingga integrasi dompet digital syariah. Kolaborasi ini penting karena bank syariah tidak mungkin mengerjakan semua inovasi sendirian. Dengan bekerja sama, bank syariah bisa memanfaatkan teknologi efisien yang bergerakan lebih cepat dan lebih fleksibel ke depan. Kebutuhan digitalisasi semakin besar karena konsumen muda lebih menyukai bank yang serba otomatis dan tidak ribet. Mereka ingin transaksi cepat, aman, dan langsung berhasil tanpa harus adanya mengantri berjam-jam. Karena itu bank syariah mulai menyiapkan sistem digital berbasis kecerdasan atau buatan seperti codeboard syariah yang bisa menjelaskan bagaimana cara akad, rekomendasi produk halal, bahkan membantu nasabah mengatur keuangan sesuai prinsip syariah. Dengan penguatan infrastruktur itu digital ini, banyak syariah Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital yang berbasis etika dan berkelanjutan selama mereka berani berinvestasi di teknologi dan tetapi menjaga prinsip syariah. Maka perkembangan perbankan syariah di era digital sekarang akan semakin cepat dan stabil ya teman-teman. Nah, bagaimana dalam perkembangan perbankan syariah ada prinsip penting. Tidak ada lembaga keuangan yang bisa berdiri sendiri. Artinya bank syariah membutuhkan lingkungan yang lengkap seperti regulasi, pengawasan, atau infrastruktur hukum, serta lembaga pendukung agar bisa berjalan sesuai prinsip syariah. Salah satu lembaga paling penting adalah Dewan Syariah. Nah, Dewan Syariah ini atau Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan DSN-MU. DSN-MU ini seperti fondasi standar syariah di Indonesia. Semua bank syariah wajib mengikuti fatwa DSN-MU sebelum membuat produk baru, misalnya fatwa tentang akad murabah, ijarah, wakalah, dan lainnya. Karena
Kenapa ini penting? Agar tidak terjadi penyimpangan syariah dan agar produk bank syariah benar-benar halal serta transparan setelah SDN/MU menetapkan fatwa. Nah, tadi itu ada penjelasan yang dimana ada mutraba 3 poin tadi itu saya sudah menjelaskan pada materi sebelumnya, yang dimana materi itu ada pertama sekali teman-teman bisa mendengar 3 poin itu agar teman-teman bisa memahami penjelasannya, maknanya, tujuannya, dan bagaimana proses ekonomi syariah itu berjalan. Tugas pengawasan dilanjutkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS tadi itu yang ditempatkan di masing-masing bank syariah DPS. Inilah yang memastikan bank menjalankan operasional sesuai syariah. Setiap produk baru, strategi pemasaran hingga transaksi publik harus disetujui DPS. Jadi DPS bukan hanya formalitas tapi benar-benar pengawas aktif. Nah, lembaga berikutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan OJK atau OJK berperan sebagai pengatur dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan. Contohnya pengawasan manajemen, risiko bank syariah, pengaturan standar akuntansi syariah, perizinan produk baru hingga penegakan hukum jika ada pelanggaran. OJK memastikan bank syariah tidak hanya patuh pada syariah tapi juga patuh pada standar keuangan nasional agar tetap stabil dan aman untuk masyarakat. Sejak berdirinya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 terjadi perubahan besar dalam struktur pengawasan industri keuangan di Indonesia termasuk perbankan syariah. Orang awalnya mengira bahwa setelah OJK mengambil alih tugas pengawasan perbankan, Bank Indonesia menjadi tidak terlalu berperan lagi, tapi sebenarnya tidak begitu teman-teman. Yang terjadi bukan hilangnya peran tetapi pengesaran peran dari pengawasan langsung menjadi pengelola kebijakan makro yang mempengaruhi seluruh sistem keuangan nasional, serta peran Bank Indonesia sekarang jauh lebih strategis terutama dalam konteks ekonomi syariah. BI kini fokus menciptakan kondisi ekonomi yang stabil, pasar keuangan yang sehat, dan sistem pembayaran syariah yang efisien. Semua hal itu sangat penting karena tanpa stabilitas makro, bank syariah tidak akan berkembang secara maksimal. Tetapi juga salah satu perubahan besar yang dilakukan Bank Indonesia adalah pengembangan sistem pembayaran syariah nasional. Ini bukan hanya soal menyediakan layanan, tetapi bagaimana pembayaran tetap bagaimana memastikan seluruh proses pembayaran memenuhi prinsip syariah. Misalnya BI mengembangkan kris syariah yang bukan hanya memudahkan transaksi digital tetapi juga memiliki landasan akad yang lebih efektif untuk masyarakat agar bisa bermanfaat bagi mereka semua, yang dimana mereka mengetahui bahwa ekonomi syariah itu sangat penting bagi kami atau mereka atau saya atau teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan transaksi di bank ekonomi syariah yang bisa lebih cepat dan transaksi yang lebih mudah agar teman-teman bisa memahami secara apa itu mobile banking dan apa institusi transaksi teman-teman. Jelas layanan digital bisa menimbulkan riba tersembunyi, gharar atau ketidakjelasan akad, maka BI hadir untuk memastikan industri digital tetap halal dan sesuai prinsip syariah. Tidak hanya sistem pembayaran, BI juga menjaga stabilitas makroekonomi atau walaupun bank syariah tidak menggunakan bunga, mereka tetap berpengaruh oleh inflasi, nilai tukar rupiah, kondisi ekonomi global, dan pergerakan kebijakan moneter. Ketika inflasi tinggi, biaya operasional bank syariah juga meningkat. Ketika nilai tukar
Contohnya aturan GWM tidak wajib minimum syariah yang harus dipenuhi bank, kebijakan mengenai pembiayaan rumah atau kendaraan berbasis akad raba dan Isra, hingga instrumen likuiditas seperti suku Bank Indonesia Syariah. Dengan adanya instrumen syariah ini, bank syariah bisa mengelola dana mereka secara aman tanpa harus menggunakan instrumen berbasis bunga seperti bank konvensional. Bank Indonesia yang sangat aktif dalam edukasi masyarakat, mereka sadar bahwa literasi syariah di Indonesia masih rendah, sehingga banyak orang baru mengenal kelebihan bank syariah. Karena itu, BI sering mengadakan acara seperti Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR, seminar nasional, kampanye literasi, penelitian bagi UMKM syariah, hingga bekerjasama dengan berbagai kampus untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang ekonomi syariah. Dengan perubahan peran ini, Bank Indonesia tidak lagi hanya menjadi acuan untuk regulator teknis, tapi menjadi pergerakan utama yang memastikan ekosistem keuangan syariah bisa tumbuh kuat, stabil, dan modern. Tanpa transformasi ini membuat Bank Indonesia tetap menjadi pemain penting dalam mendorong keuangan syariah, menguji masa depan yang lebih besar agar teman-teman bisa mempergunakan ekonomi syariah lebih baik ke depannya, dan bagaimana bisa bermanfaat bagi kita semua atau bagi masyarakat Indonesia agar mereka tidak mengenal agar mereka bisa mengenal ekonomi syariah. Ada pedesaan di bagian pelosok, teman-teman, mereka itu tidak terlalu mengenai apa itu digital dan apa itu transaksi atau bunga atau saham atau modal. Mereka tidak tahu itu, tetapi mereka melakukan itu sehari-hari tanpa pengetahuan yang mereka tahu. Nah, di situ kita bisa belajar tentang digital itu agar kita bisa pergi ke tempat-tempat seperti itu, agar kita bisa memahami, bisa mengenalkan mereka dengan cara ekonomi syariah itu, atau dengan yang saya bilang tadi itu bank. Mereka bisa mengenal hal-hal seperti itu agar tidak mereka bisa melakukan transaksi atau uang mereka bisa tersimpan dengan aman. Ya, hal selagi wajar, teman-teman bisa memastikan bahwa teman-teman itu bisa mempelajari ekonomi syariah itu lebih efektif agar bermanfaat bagi orang semua atau sekitar kami ya, teman-teman. Ketika kita membicarakan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, ada salah satu lembaga yang perannya sangat besar adalah Bank Indonesia, yang dimana orang mengira bahwa Bank Indonesia hanya mengurus masalah uang, inflasi, dan kebijakan moneter saja. Tapi sebenarnya tidak, teman-teman, bahwa Bank Indonesia itu sekarang punya peran penting dalam membangun fondasi ekonomi syariah nasional. Bahkan bisa dikatakan sebagai besar perkembangan positif ekonomi syariah dalam 10 tahun terakhir tidak lepas dari inisiatif yang dilakukan Bank Indonesia. Salah satunya itu inisiatif besar yang terus didorong BI adalah pengembangan halal food chain, atau konsep ini bertujuan membangun rantai ekonomi halal yang lengkap mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga sampai di tangan ekonomi atau konsumen. Bank Indonesia itu menjadi di bawah ekonomi syariah tidak bisa berjalan sendirian hanya melalui perbankan. Harus ada industri halal yang tumbuh bersama di ekonomi syariah itu, seperti industri makanan halal, fashion muslim, atau kosmetik halal, hingga perwisata halal. Untuk mendukung hal tersebut itu, BI mendorong bank-bank syariah agar berani menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha halal, misalnya pembiayaan untuk restoran halal dan usaha catering produksi fashion muslim, dan juga sektor industri.
kreatif seperti kerajinan khas daerah. Dengan begitu, ekonomi syariah itu tidak hanya berkembang di sektor keuangan, tetapi juga berkembang di sektor produksi. Dan ini penting karena dari ekonomi syariah adalah menciptakan nilai ekonomi yang sangat masif yang halal secara menyeluruh. Selain pengembangan rantai halal, BI juga bekerja keras mempercepat digitalisasi keuangan syariah. Kita ada di era digital dan masyarakat sekarang lebih banyak melakukan transaksi melalui HP. Makanya BI membuat inovasi seperti kris syariah. Kris ini tidak hanya memudahkan pembayaran digital, tetapi juga memperhatikan prinsip syariah. BI juga mendorong bank-bank syariah untuk memperbaiki aplikasi mobile banking mereka agar lebih cepat, lebih nyaman, dan tidak ada hambatan untuk mereka yang melakukan transaksi. Itu teman-teman bisa belajar tadi itu. Maka BI itu menyalurkan atau BI itu menyeimbangkan ekonomi syariah, bisa melakukan hal-hal yang bagaimana nasabah sangat terkait dengan bank ekonomi syariah tadi. Karena teman-teman, di dunia sekarang itu jarang sekali masyarakat melakukan bank atau yang mengenai dengan ekonomi syariah. Itu dari masyarakat 90%, 20% itu mereka masih ya mengetahui bank syariah, ekonomi syariah. Tetapi 90% itu mereka lebih ke bank-bank lain yang seperti Bank BRI, Bank BTN, itu mereka lebih ke situ. Karena bank ekonomi syariah itu ya tadi itu dia didirikan pada 1991, tetapi sangat berjalannya waktu masyarakat lebih ke modern yang lebih sekarang. Nah, teman-teman bisa memahami bagaimana kita akan membantu bank ekonomi syariah itu lebih maju ke depannya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ilmu syariah, industri perbankan syariah membutuhkan orang-orang yang memahami keduanya agar produk yang dibuat tidak melanggar prinsip syariah, tetapi tetap kompetitif dan menarik. Namun jumlah pakar seperti ini masih terbatas. Inilah sebabnya beberapa inovasi syariah berjalan sedikit lambat. Selain tantangan internal, ada juga tantangan eksternal seperti persaingan dengan bank konvensional yang jauh lebih besar. Bank konvensional memiliki modal besar, jaringan luas, teknologi yang cepat, dan pengalaman panjang. Agar tidak tertinggal, bank syariah harus menemukan keunggulan yang tidak dimiliki bank konvensional. Meskipun begitu, di balik tantangan-tantangan ini, peluang yang dimiliki industri syariah justru jauh lebih besar. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, pasar bank syariah baru sekitar 10%. Artinya bisa ada peluang 90% yang belum tergarap. Jika bank syariah mampu meningkatkan layanan mereka, pasar bisa bertumbuh sangat besar. Selain itu, tren dunia kini mengarah ke keuangan berkelanjutan, keuangan etis, dan investasi hijau, serta konsep-konsep itu sebenarnya sudah lama ada dalam keuangan syariah. Jadi secara global, sistem syariah semakin relevan dan semakin mudah diterima. Ini membuka peluang kerjasama internasional, dana, serta investasi asing ke Indonesia. Peluang lainnya berasal dari generasi muda. Saat ini generasi muda lebih sadar halal, lebih peduli etika keuangan, lebih memilih produk serta yang sesuai prinsip moral. Bank juga anak muda yang lebih paham digital sehingga mudah menerima konsep finance syariah. Ini menjadi pasar potensial yang besar untuk bank syariah. Dan yang paling penting, pemerintah OJK dan Bank Indonesia sudah bekerja sangat serius mendorong pertumbuhan
serempak, maka Indonesia benar-benar bisa menjadi pusat ekonomi syariah dunia dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi yang tadi teman-teman sudah ketahui bahwa masyarakat Indonesia mengetahui tentang ekonomi syariah itu masih 10%, sedangkan yang mereka tidak tahu ekonomi syariah itu masih 90%. Maka target kami atau target ekonomi syariah itu agar masyarakat Indonesia bisa mengenal ekonomi syariah yang lebih bagus untuk bagaimana bisa melakukan transaksi atau melakukan investasi saham, dan bisa melakukan bagaimana bank-bank lain itu bisa tidak memahami konsep-konsep ekonomi syariah, tetapi mereka juga bisa memahami bagaimana ekonomi syariah itu berjalan di bidang UMKM tadi yang diketahui BI membantu mereka melakukan cara-cara bank ekonomi syariah itu lebih berjalan efisien, tetapi bisa menguntungkan untuk masyarakat. Teman-teman bisa nonton di video sebelum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan. Yang ketujuh itu sekarang teman-teman bisa menonton video saya agar teman-teman bisa memahami bahwa ekonomi syariah itu penting bagi masyarakat, karena ekonomi syariah itu mengambil tentang agama yang berkaitan di dalam, agar bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa seperti mengambil uang yang dimana itu uang bukan milik kita atau milik teman-teman atau milik masyarakat. Nah, itu bisa membuat kita akan merugikan diri sendiri. Teman-teman, ekonomi syariah itu mengajarkan bahwa semua orang atau semua masyarakat Indonesia itu bisa melakukan hal-hal yang berbau dengan agama atau bisa menguntungkan kami atau masyarakat. Nah, ekonomi syariah itu sangat penting. Nah, gimana tadi itu dia bisa mengajarkan hal-hal berbau agama, yang dimana itu jangan melakukan investasi, tetapi investasi itu seperti judo atau yang dengan berbaur, yang dimana biasa disebut dengan yang bisa melakukan teman-teman atau masyarakat bisa masuk penjara. Dinamakan itu tadi itu yang disebut itu judo itu bisa dinamakan dengan ya membuat transaksi yang sangat bisa merugikan kalian. Nah, sampai di situ saja video saya untuk membuat video luas. Jangan lupa like sama komen dan subscribe ya teman-teman. Dan ini juga nonton video saya dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tadi itu teman-teman bisa mengetahui tentang hal-hal yang berbau ekonomi syariah atau OJK atau UMKM atau BI dan bank-bank lain. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya video saya untuk menjelaskan atau memaparkan materinya. Saya mohon maaf jika saya kurang pemahaman atau saya kurang menjelaskan yang sangat kurang baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum